Ya, akhirnya emas melalui kenaikan, tapi sesuai skenario ya, semua pergerakannya masih sesuai skenario dan sesuai target bahwa penurunan masih terbatas, kenaikan juga masih terbatas, dan surprisingly, ternyata dolar ambruk dan kita lihat US Treasury Yield sama sekali tidak bergeming. Artinya, ada hal yang juga cukup bagus di sini, yaitu kaitannya dengan kenaikan US Treasury Yield yang mungkin akan kita lihat ini sebagai peluang nantinya akan terjadi tekanan balik ataupun penurunan setelah data-data ekonomi muncul. Oke, ini dia ulasannya. Ya, inilah US Treasury Yield yang kemarin kita sempat singgung bahwa kemungkinan akan ada kenaikan sampai zona abu-abu atau lebih tepatnya untuk wave keempat atau potential wave keempat. Anda bisa lihat di sini teman-teman. Kenaikannya sejauh ini masih on progress, masih sesuai ekspektasi, masih sesuai perkiraan. Dan kalaupun misalnya kita asumsikan wave satunya betul di situ, berarti sebetulnya secara ruang, secara efektivitas kita artikan bahwa wave keempat itu bisa saja naik sampai ke teritori menjelang atau mendekati wave 1 tersebut teman-teman. Jadi kalau ini wave 1 berarti ya at least dia akan naik ke 4,485 atau maksimum ke area 4,485. Sejauh ini berapa? Sejauh ini ada di 4,317. Artinya untuk sementara waktu kita asumsikan wave keempatnya berhenti di 4,3, kemudian dia akan mengalami penurunan seperti itu. Nah, berarti kita siap untuk wave kelima. Tinggal masalahnya adalah apa yang akan menjadi pemicu. Apakah nantinya akan ada berita tentang tarif, kekhawatiran-kekhawatiran, lalu kemudian terkait dengan posisi dari mungkin data ekonomi ya nanti malam. Tapi lebih tepatnya sih saya lebih berpikir bahwa ini kemungkinan kecenderungan karena memang reboundnya lah technical rebound only, berarti saya tidak melihat ada dampak spesifik membuat dia penguatan lagi. Nah, berarti teman-teman mau versi 1 bahwa dia wave satunya di situ atau mungkin versi kedua yang kita perkirakan adalah wave satunya di sini ya, ini sama saja. Semuanya masih memperkirakan ada kenaikan lalu nantinya akan terhenti sebagai wave keempat dan kemudian turun sebagai wave kelima ya. Jadi untuk sementara waktu kita asumsikan seperti tadi, ini adalah kondisi di mana yang sangat mungkin untuk terjadi ke depannya. Nah, satu sisi kalau kita lihat di grafik keempat juga sama, kita memprediksikan kenaikan ataupun rebound untuk wave keempat. Dan ternyata, coba lihat sini. Yap, betul sekali. Potensi ya kemarin kita sudah sempat singgung bahwasannya dia punya ruang untuk bergerak naik di antara kedua level ya, 4,263 sampai 4,30. Nah, ini sejauh ini dia tertahan di sini ya. Oke, berarti balik lagi tadi yang saya sempat sampaikan, sangat mungkin ruangan dia adalah sampai ke batas wave 1. Setidaknya tidak boleh tembus wave 1. Kalau misalkan mau lebih teratur, Anda bisa gunakan Fibonacci retracement, lalu kemudian tarik dari panjang wave 3 tersebut. Nah, inilah kecenderungannya yang kita lihat. Biasanya wave keempat itu akan tertahan di kisaran 38,2% atau mentok maksimum di 50%. Jadi artinya kalaupun sampai ke wave 1 kayaknya ini akan malah terancam alias melemah. Tapi kalau misalkan selama dia naiknya atau reboundnya cuma ketahan di antara 38,2 ataupun 50%, maka ini masih sangat memungkinkan untuk terjadinya penurunan sebagai wave kelima. Jadi untuk sementara waktu ini masih sesuai dengan harapan, jadi tidak perlu kaget kalau terjadi kenaikan seperti ini ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di US dollarnya, kondisinya juga karena dia sudah mengalami penurunan bertubi-tubi. Nah, ini apalagi dengan posisi bahwa dia tembus kembali di bawah wedge, lalu kemudian dia ambruk di bawahnya, maka areal garis ini sudah tidak berlaku lagi. Oke, jadi saya hapus. Nah, sekarang kita perhatikan di sini teman-teman. Kalau saya gunakan supportnya saja, berarti dia sudah menciptakan low baru. Berarti ini adalah menjadi area supportnya yang akan mungkin menjadi catatan khusus untuk ke depan. Nah, berarti kalau saya gunakan areal tersebut sebagai area pertahanan, maka ini adalah area yang tidak boleh tembus kemudian hari atau beberapa jam ke depan. Sehingga kalau kita perhatikan rebound ataupun ada potensi rebound dari US dollar, maka saya tidak expect dia naik lebih tinggi dari zona garis trendline tersebut, lalu kemudian nanti dia akan mengalami penurunan. So, downtrend ataupun pressure untuk US dollar sepertinya akan berlanjut as long dia tidak tembus di atas area arsir merah ini ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan dari posisi daily-nya kelihatannya juga sama ya, karena dia masih dalam tekanan turun, berarti kita asumsikan bahwa ini adalah kesempatan cukup bagus dia selesaikan misi dia ya. Nah, kembali Elliott Wave untuk ABC-nya sudah selesai. Ini pun wave 1, 2, 3, 4, 5 saya ubah dan kita lihat dari sisi yang lain teman-teman. Ini berarti kalau kita kaitkan dengan kemungkinan bisa terjadi, maka asumsi saya adalah inilah wave 1, kemudian ini 2, lalu kemudian 3, dan berarti kita akan dapatkan kenaikan untuk rebound. Mungkin inilah wave keempat ya. Seperti biasa kemarin kita sempat singgung bahwa dolar adalah lagging dari apa yang terjadi pada US Treasury Yield, sehingga nantinya akan kita dapatkan penurunan seperti ini. Oke. Nah, artinya di sini
sangat mungkin kalaupun misalkan nanti memang akan terjadi rebound, mengingat area juga sudah cukup dekat dengan support, berarti 4 atau wave keempat mungkin akan rebound. Saya lebih berharap setelah dolar rebound ataupun dolar ini mengalami rebound, saya berharap bahwa US Treasury-nya segera turun sehingga nantinya emas punya kesempatan untuk break area resisten. Tapi sebaliknya, kalau ternyata US Treasury-nya naik kemudian dolarnya mulai kenaikan, hati-hati, emas belum waktunya untuk break area resisten. Itu setidaknya yang harus menjadi rambu-rambu ke depan. Nah, sementara kalau kita perhatikan dari grafik pound sterling, Anda bisa lihat di sini kenaikannya sangat signifikan, bahkan dia sudah berhasil bertahan di atas MA200 daily, sehingga kemungkinan ini akan menjadi level support psikologis ke depan. Kalau tidak ditembus lagi berarti artinya tetap naik ya. Dan target utama berikutnya adalah Fibonacci expansion 100% kalau lihat dari grafik daily-nya atau bahkan historical price-nya ya, 1.3020-an. Sementara kalau lihat dari grafik keempat, berarti ekspektasi saya karena berhubung dia sudah naik di atas FE 100% atau expansion 100%, berarti targetnya adalah 161,8 dan itu adalah 1.3050. Nah, kalau misalnya lihat dari polanya, berarti harusnya kita akan melihat seperti ini teman-teman. Ya, gejalanya adalah swing low, tapi swing low-nya relatif terbatas, 1.2860 masih oke, maksimumnya adalah 1.2790-an. Yang tidak boleh itu adalah jangan sampai dia tembus di bawah 1.2740. Kalau sampai dia tembus di bawah 1.2740, itulah artinya kecenderungannya turun. Tapi kalau dia masih tetap bertahan di atas, artinya dia kecenderungannya tetap mengalami kenaikan dan potensi berikutnya adalah area 1.3050. Nah, sebaliknya untuk crude oil kemarin sudah sampai $65 ya, lalu kemudian dari rebound, dan untuk kali ini saya gunakan area orange bertanda bahwa dia akan ada rebound ke area tersebut, tapi secara spesifik itu tidak melanggar ataupun tidak membuat dia akan berubah tren. Sejauh ini saya masih tetap confirm melihat dia potensi penurunan masih akan ada dan mungkin akan retest kembali teman-teman 65. Hati-hati, kemarin kita sudah sempat singgung bahwa kenaikan ketahan, tapi penurunan juga begitu sentuh 65 tidak langsung mudah begitu saja tembus. Nah, kabar bagusnya kalau sampai 65 kembali diuji atau bahkan ditembus, maka ini akan sesuai dengan apa yang kita proyeksikan dari sejak bulan Desember yang lalu dan juga kaitannya dengan konten-konten yang kita sajikan dari sejak bulan Januari. Ya, ini adalah yang diinginkan oleh Donald Trump untuk mendapatkan harga minyak relatif lebih murah atau lebih rendah supaya nanti suku bunga secara keseluruhan dia akan turun dan hal lain seperti suku bunga dari Fed itu juga akan mengikuti. Nah, ini adalah target berikutnya. Kalau 65 sampai pecah atau tembus, berarti kita akan lihat area 63 US atau $63 per barel. Nah, sementara untuk gold, kalau Anda perhatikan, ya ini adalah area yang kemarin kita sudah tandai ya. Ternyata kita juga dapatkan di sini ketahan di 2894. Maksimum price-nya kita berharap di area hijau, tapi ternyata cuma sampai 94 lalu kemudian naik. Coba perhatikan, resisten yang bertubi-tubi ada di dekat 2930. Nah, saya sengaja tarik trend line di grafik K1-nya seperti ini. Jadi Anda bisa menggunakan trend line yang sama, tarik dari titik yang sama ke titik yang berikutnya juga sama. Nah, otomatis kalau kita perhatikan dari area atau agregat areanya, maka yang saya harapkan adalah optimis bahwa dia masih tetap dalam jalur kenaikan. Nah, hati-hati teman-teman. Begitu sentuh area shortcut, ada dua kemungkinannya. Antara dia lanjut atau langsung break begitu saja, karena berhubung di sini sudah terjadi rejection sebanyak 3 kali. Ya, atau mendekati level 2930 sudah rejection 3 kali, berarti kemungkinan break area resisten itu sangat mudah berikutnya. Tapi ada kecenderungan begini, bisa saja dia ketahan dulu swing low. Nah, swing low berikutnya kita tidak expect dia turun di bawah 2920 supaya apa? Jalur uptrend berdasarkan trend line ini masih tetap berlanjut atau berlaku sehingga nantinya dorong kembali mengalami kenaikan, dan itu yang akan memungkinkan atau lebih logis untuk terjadi teman-teman. Nah, berarti kaitannya dengan data jobless claim nanti malam, termasuk juga nasib US dollar-nya. Sementara kalau kita lihat dari grafik 4, kemarin kita persis areanya di area ungu, sehingga untuk saat ini paling rendah atau paling dekat untuk zona buy adalah 2912, 2910. Ya, kalaupun Anda mau tunggu sampai 2885, pertanyaannya adalah apakah sentuh apa tidak, ya kita tidak tahu. Tapi ini adalah area yang paling ideal. Tapi kalau tidak sentuh, maka Anda bisa pergunakan atau pertimbangkan 2910, 2912, atau maksimum jangan sampai turun di bawah 2900. Itu adalah area yang paling signifikan untuk kembali dorong dia mulai kenaikan.